Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan memberikan ulasan dari materi tentang filsafat Islam dengan tema mengintegrasikan akal, wahyu dan realitas modern. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak dengan sebuah persepsi, apakah semua kebenaran itu harus rasional dan mana yang lebih penting antara akal atau wahyu. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sering muncul dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu kajian utama dalam filsafat Islam. Baik, secara sederhana, filsafat Islam ini bisa kita definisikan sebagai upaya berpikir rasional tentang Tuhan, manusia, dan alam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, filsafat Islam berusaha untuk menggabungkan kemampuan akal manusia dengan petunjuk wahyu yang memperoleh kebenaran yang lebih utuh. Dalam filsafat Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama bersifat integratif, yaitu menggabungkan akal dan wahyu. Yang kedua bersifat rasional dan spiritual, sehingga dalam berpikir filsafat Islam itu tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga nilai-nilai keimanan. Yang ketiga bertujuan untuk mencari hikmah atau kebijaksanaan dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini. Dalam perkembangannya, filsafat Islam melahirkan beberapa tokoh-tokoh besar. Yang pertama ada Al-Kindi. Beliau dikenal dengan sebutan sebagai perintis dalam filsafat Islam. Yang kedua ada Al-Farabi dengan mengembangkan sistem pemikiran yang lebih struktur atau sistematis. Yang ketiga ada Ibnu Sina yang mana beliau terkenal dengan kajian metafisikanya. Yang keempat ada Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini memberikan kritik terhadap beberapa pemikiran filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan Ibnu Rushd berusaha untuk mengharmonisasikan antara akal dan wahyu sehingga keduanya dapat berjalan seiring bersama. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal tokoh-tokoh dalam filsafat Islam, kita akan beralih kepada objek kajian dalam filsafat Islam. Ya, objek kajian ini meliputi 3 hal. Yang pertama ilahiyat, yaitu kajian tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua insaniyat, yaitu kajian tentang manusia, hakikat dirinya, serta tujuan hidupnya. Yang ketiga ada alam atau kauniyat, yaitu kajian tentang alam semesta dan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh sederhana misalnya dalam kehidupan kita, yaitu tentang sebuah fenomena hujan. Nah, ketika kita melihat hujan turun, dalam pikiran kita sejenak akan mengingat tentang teori dari ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa hujan terjadi karena proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Namun dalam perspektif Islam, hujan juga dipandang sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, penjelasan ilmiah dan nilai keagamaan tidak saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Nah, disinilah letak keunikan filsafat Islam yang mampu menghubungkan akal dan wahyu secara harmonis. Selanjutnya, sebagai kesimpulan dalam materi kali ini, filsafat Islam mengajarkan bahwa akal merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah dan harus digunakan untuk berpikir dan mencari ilmu. Sedangkan wahyu menjadi pedoman agar manusia tidak tersesat dalam menggunakan akalnya. Oleh karena itu, akal dan wahyu bukanlah 2 hal yang saling bertentangan, melainkan 2 sumber yang saling menguatkan dalam menemukan sebuah kebenaran. Akhirnya, dari beberapa materi yang sudah sedikit saya ulas dari depan, mari kita jadikan semangat filsafat Islam sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga kita mampu berpikir kritis dan bertindak bijak, karena itulah yang akan menuntun peradaban menuju kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.